Dan masuk lagi, helm dengan varian karakter yang agresif dan harganya terjangkau. Ini dia GM-G2. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Acan Hobi bareng gue Zandi. Yes, kali ini gue ngebahas sebuah helm open face terbaru dari GM. Ini GM G2 atau G2. Jadi helm G2 ini, informasi dulu ya di awal. Helm itu berkolaborasi dengan NHK N2 series. Jadi kalau misalnya dengan NHK, ini tuh berkolaborasinya sama dengan yang N2 series versi Elite. Dan di sini adanya yang GM G2. Ada perbedaan harga antara kedua helm tersebut, cuman gua sekarang concern aja ngebahas soal GM G2 di sini gitu ya. Secara detail menyeluruhnya karena beberapa pekan ke belakang gue sempat datang ke event launchingnya GM G2 ini dan juga GM Love. Gue pernah atau gue ngeliat secara sepintas, gue belum lihat dalamannya seperti apa. Sekarang gue liatin ke kalian speknya seperti apa, detailnya seperti apa soal helm G2 ini. Oke, sekarang kita langsung ngebahas soal eksteriornya, desain dari helm G2 ini. Jadi helm G2 ini atau G2 ini menurut gue emang helmnya punya karakter yang agresif sih, open face agresif, racing look, lekukannya juga tajam gitu ya, baik dari depan ataupun belakang, baik dari ventilasinya juga. Jadi agresifnya itu emang terlihat dari bentuk spoilernya. Ini yang versi masih minimalisnya dibandingkan dengan versi Max-nya gitu kalau di NHK, tapi kalau di GM ini hanya satu versi dan ini agresifnya ketakar ya, kelihatan gitu ya dari spoilernya dan sampai lekukan dari depan sampai ke belakangnya tuh dia agresif banget. Dan ada beberapa kelebihan sih, kelebihannya gue sebutin di beberapa segmen ke depan. Cuman soal agresifnya emang dari lekukan area dekat spoilernya ini kerasa banget agresifnya gitu ya. Jadi kalau misalnya ngelihat dari streamline bagian depannya ini benar menyatu sampai ke belakang, menyatu ke bagian spoilernya gitu. Dan yang gue suka itu emang bagian belakangnya, bagian belakang sebelah sini ini lekukannya tuh beneran tegas banget sih ini. Bagian belakangnya tegas, dinamis juga untuk dari GM G2 di sini gitu ya. Untuk bagian bawahnya flat, cuman bagian tengahnya di sini ini kayak berotot gitu. Kesannya seperti itu sih buat gue untuk helm G2 di sini. Dan lebih impresif lagi soal ventilasinya. Jadi top air ventilation-nya ada dua nih, dual top air ventilation dengan mekanismenya itu di rotary, dia diputar gitu ya. Ini pencetusnya NHK dan GM. Belum ada di helm lokal lainnya untuk yang versi rotary seperti ini untuk brand-brand di Indonesia. Dia ada dua step, jadi ada 3 level, 2 step tapi 3 level. Jadi ini versi paling menutup, dibuka 1 step dan dibuka lagi untuk step flow yang paling massive gitu. Dan yang impresif juga detailnya, gue suka detailnya di waktu menutup ada tulisan Air Turbo. Jadi emang dia punya nama teknologinya, dia Air Turbo Fan untuk GM G2 ini gitu. Dan ngelihat detailnya lagi masih soal top airnya, dia punya finishing yang punya finishing dual finishing gitu loh. Jadi ada tekstur matte-nya di bagian tengah dan tekstur glossy-nya di bagian ujung-ujungnya gitu. Dan ini finishingnya berwarna smoke color atau warna hitam transparan tapi intensitasnya cukup gelap gitu. Gue suka dengan detail seperti ini yang bikin ventilasinya stand out dibandingkan dengan body shell-nya seperti itu sih. Dan untuk spoilernya dia menggunakan warna smoke yang lebih light, lebih intensitasnya lebih transparan gitu ya di sini, dan jadinya punya dinamika yang menarik untuk area belakangnya. Lekukan-lekukan itu makin terlihat jelas gitu ya dengan menggunakan smoke spoiler seperti ini gitu. Dan juga ada outlet ventilation di bagian dalamnya terlihat jelas gitu, ada beberapa lubang, totalnya mungkin ada 6 lubang dan terlihat sampai ke si EPS-nya untuk outlet ventilation-nya. Oke, menarik. Dan untuk visornya dia sudah menggunakan visor light smoke seperti ini untuk bawaannya. Dan gue emang salah satu pecinta light smoke sih dibandingkan dark smoke ataupun clear gitu ya. Gue suka light smoke karena emang nyaman dipakai di siang hari dan juga enak dipakai di malam hari gitu. Maksudnya nggak terlalu gelap juga untuk versi light smoke, berbeda dengan yang dark smoke emang sangat gelap gitu ya. Kalau dark smoke prefer di siang hari, cuma untuk light smoke seperti ini intensitasnya jadi pas pakai siang ataupun malam. Itu. Dan untuk rekapnya sendiri di sini kemungkinan masih sama dengan versi yang GM G1. Gue punya yang warna putih, ini kemungkinan sama.
untuk bagian mekanisme rekat sistemnya di sini. Dan untuk kebukanya gampang nih, ada tulisan tinggal di press gitu tulisannya, open, tulisannya open, tinggal ditarik sebenarnya, tinggal tarik ke belakang dan udah kebuka. Tuh, segampang itu. Jadi anti patah-patah klip ini enak kalau kayak gini. Oke, tinggal kita pasang lagi tanpa harus menarik apapun lagi. Paskan di posisinya dan tinggal di push. Oke, sudah terpasang lagi. Dan dan untuk steppingnya ini enak juga. Untuk steppingnya dia ada leveling di sini dan ringan, nggak terlalu berat untuk stepping visornya, tapi solid gitu, tetap ngunci bagian atas ataupun bagian tengah, dia tetap ngunci, cuman nggak berat gitu. Enak ini untuk mekanismenya, untuk kebutuhan sehari-hari. Prefer yang seperti ini untuk rekat sistemnya gitu ya. Oke, dan untuk bagian visor belum ada visor lock, tapi untuk visor sendiri ada lekukan di area depannya di sini. Ini ada roll gitu ya, untuk sebagai berfungsi sebagai telang air juga, dan juga untuk menggenggam visornya biar kerasa ujungnya sebelah mana gitu secara hand feel-nya. Untuk seperti itu untuk bagian visornya. Dan secara keseluruhan sebenarnya helm ini dengan desain agresifnya juga mempunyai fitur-fitur tersendiri sih. Itu klaim dari GM. Emang ya kerasa sih, maksudnya kita tidak bisa ngomongin on paper, kita nggak bisa ngeluarin data, gue sendiri nggak bisa ngeluarin data karena emang gue nggak bisa mengetesnya gitu ya. Cuman memang untuk beberapa pabrikan melakukan drag test gitu ya, dia di tunnel gitu, di terowongan ngetes gitu ya buat melihat aerodinamikanya seperti apa. Untuk bentuk seperti ini emang dia meminimalisir drag ke kepala kita waktu kita lagi speeding sebenarnya gitu, walaupun ini sebuah open face cuman di provide dengan fitur teknologi tersebut gitu. Dan ya mudah-mudahan emang bisa berfungsi buat teman-teman yang menggunakan sport, mungkin itu bakal berpengaruh, sangat berpengaruh drag tersebut gitu. Kalau misalnya kalian lagi speeding, kalian tuck in gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian nggak akan menggunakan Matic cc kecil gitu ya, itu mungkin minim kerasanya. Cuman buat teman-teman yang pengguna sport, motorcycle, naked motorcycle cc besar, ini bisa jadi open face harian kalian, bisa jadi opsi lah gitu. Dan ditambah lagi shell materialnya pun ini kerasa solid banget. Dia menggunakan advanced shell thermopolymer di sini, SATP, shell advanced thermopolymer plastik gitu kalau nggak salah. Dan emang secara subjektif di sini gua pegang ya, untuk GM nggak pernah ringkih sih. Untuk materialnya solid, untuk shell material tuh solid. Walaupun masih berbahan termopolimer gitu ya. Untuk harga di bawah 1 juta itu masih hal yang sangat wajar banget. Bahkan untuk beberapa brand internasional yang harganya 2 juta 3 juta itu pun masih menggunakan termopolimer. Jadi nggak ada salahnya dengan material termopolimer. Termasuk di sini juga di GM dengan harga yang sangat terjangkau. Dia harganya cuma 300 ribuan aja gitu untuk GM G2 ini. Dan ya materialnya oke. Dan untuk sertifikasinya, helm ini sudah tersertifikasi SNI tentunya gitu ya. Untuk GM ini dengan material yang tadi SATP, dan dia punya 3 size M, L, dan XL untuk di pasaran yang bakal gampang dicari gitu ya. Kalau misalnya kalian nyari yang double XL ataupun size S mungkin agak sulit gitu ya. Kalau misalnya pun gue menggunakan size S itu karena alhamdulillah kemarin sempat diundang juga di invitation untuk launchingnya, jadi dapat size S kalau misalnya dapat. Cuma kalau misalnya nggak ada size M, ya itu yang banyak umum di luaran untuk size terkecilnya gitu sih. Tapi ya untuk market Thailand, untuk market Vietnam dan di luar Indonesia itu pasti banyak banget size S, karena rata-rata di sana juga banyak yang pakai sih untuk size kecilnya. Kalau di Indonesia jarang pakai size kecil gitu, rata-rata M dan L lah untuk Indonesia. Oke, dan itu untuk fitur-fiturnya. Sekarang kita coba bobot, kita timbang bobotnya. Karena helm ini secara handheld, secara dipegang seperti ini ringan banget. Ringan banget. Beberapa helm GM, termasuk yang GM G1 itu tuh ringan banget. Kepake buat harian, gue pakai GM sehari-hari. Untuk commuting tuh emang ringan helmnya gitu ya. Sekarang kita coba timbang ini berapa bobotnya. Kita simpan holdernya lagi. By the way, untuk yang holdernya gue udah tag di bawah ya. Dan kita kalibrasi ke 0. Sekarang kita coba taruh helmnya. Oke, bobotnya hanya 1236 gram aja. Jadi 1250 gram lah gitu, sekitar segitu. Untuk helmnya 1200 gram aja. Dan untuk bobot tersebut emang kalau dipakai harian kalian akan ngeluh sih, karena ini helmnya ringan banget. Pakai harian kalian akan ngeluh. Ventilasinya juga adem. Ini ventilasinya waktu gue pakai di jalan emang impresif, kerasa. Air turbo system tuh emang mencirikan namanya gitu ya. Dan membantu sirkulasi udara pada saat di
cuaca terik gitu ya, cuaca terik di siang hari top untuk ventilasinya. Jadi helmnya ringan, ventilasi oke. Buat sebuah helm harian ini kepake sih. Itu salah satu dua komponen utama. Selebihnya kalian tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan kalian. Oke, sekarang kita coba lihat interiornya. Untuk interiornya dia didominasi dengan warna gelap, rata-rata warna gelap. Untuk GM yang versi sporty seperti ini gitu ya, dia karakternya sporty agresif dan menggunakan beberapa material fabric ataupun kulit sintetis. Jadi bagian neckrollnya di sini ada kulit sintetis dengan tekstur seperti diamond di sini gitu ya, dan ada emboss GM di sini, ada emboss GM juga detailnya. Oke, menarik untuk detail di bagian neckrollnya. Ini menggunakan fabric yang halus, ada juga ini bukan mesh ya, cuman fabric, cuman dia teksturnya, looksnya kayak anyaman gitu loh, tapi dia tetap kain gitu. Di bagian dalamnya dia menggunakan kain yang halus di sini gitu, dia kain microfiber paling halus lah kalau misalnya dia yang versi microfiber, karena ada yang untuk bergaris-garis bertekstur kerasa gitu yang lebih bisa menyerap keringat. Ini tipikalnya yang dia lebih lembut, cuman emang menyerap keringatnya nggak sebagus yang versi lebih kasar gitu. Itu ya plus minus sih. Cuman yang ini kelebihannya dia lebih halus di sini. Cuman emang nggak seadem yang versi lebih kasar gitu aja sih gitu. Cuman ya pada akhirnya kerasa juga sih. Berbeda dengan yang lebih advance, yang premium gitu ya. Oke, dan bagian chestnutnya pun ada kulit sintetis dan juga ada fabric halusnya. Sistem pengunciannya menggunakan Micromatic Retention System di sini yang solid. Kerasa banget solidnya untuk Micromatic Retention Systemnya. Oke. Dan untuk crown padnya dia polos tanpa ada embos apapun, cuman ada warning sign dan warnanya hitam gitu. Oke. Dan di sini ada slot untuk intercom juga untuk di GMG tuh, karena di G1 tuh nggak ada gitu. Oke, sekarang kita coba lepas padding-paddingnya. Oke, pertama gue concernnya ke soal paddingnya yang sangat mudah dilepas. Jadi karena ini helmnya, let's say kita anggap 300 ribuan, itu harga yang sangat umum baik untuk entusias ataupun yang pengendara rider biasa gitu ya, pengendara motor biasa pasti nyari helm yang sekitar segituan rata-rata, dan itu memudahkan buat teman-teman yang emang belum nggak pro banget lah, maksudnya hobi-hobi banget tapi pengen ngurus helm. Ini mudah dilepas, itu pad-paddingnya mudah dilepasnya. Untuk bagian cheek pad dia menggunakan 3 snap button, gampang banget melepasnya, dan untuk lampnya pun gampang, di depannya hanya ada selipan doang. Dan bagian belakangnya hanya diselipin doang gitu. Bagian depan bukan selipin sih, cuman ada kunciannya lah untuk bagian depan. Untuk belakang hanya diselipin doang, dan ini nyatu crown padnya, mahkota kepalanya dengan si neckrollnya untuk bagian leher ini menyatu gitu. Dan untuk cheek padnya emang gak terlalu panjang. Lalu yang kedua, gue mengapresiasi penggunaan satuan sentimeter untuk setiap ukurannya gitu. Jadi kalau misalnya di size M ini size S deh. Misalnya helmnya size S, dia punya ketebalan 3,5 cm untuk cheek padnya. Sedangkan untuk crown padnya dia di 16 mm. Gue suka menggunakan satuan angka seperti ini untuk setiap helmnya. Jadi lebih jelas tebalnya berapa gitu ya untuk setiap size-nya. Jadi bisa ngebandingin dengan size-size yang lain gitu. Itu oke. Jadi untuk sistem pengunciannya, cheek padnya, density-nya untuk paddingnya dia tipikal yang lembut, yang soft sih ini. Jadi emang dia gampang kempes tapi gampang mengembang juga pada akhirnya. Kalau misalnya kalian pakai beberapa bulan, dia ngempesin menyesuaikan dengan kontur wajah kalian, dengan terkontaminasi berbagai hal gitu, dengan panas, dengan hujan, dengan keringat gitu ya, dia ngempesin. Kalau misalnya kalian cuci, ini pasti ngembang lagi dengan tipikal density yang seperti ini gitu. Ini yang lembut banget density-nya seperti itu. Dan untuk IPS-nya kita lihat, pertama kita ngeliat fiturnya dulu ya. Untuk fiturnya dia ada slot untuk speaker intercom langsung ke ABS-nya di sini, tapi dia tidak ada IPS di bagian pipi. Tidak ada IPS di bagian pipi, cuma slot speakernya dia luas banget. Kalian perlu menggunakan velcro tambahan biar speakernya nempel di sini gitu ya. Diameternya luas. Dan untuk IPS-nya sendiri dia berwarna
putih gitu. Sekarang kita lihat kenapa air turbo system itu bisa berpengaruh secara optimal di helm ini. Bisa kalian lihat untuk lubangnya sendiri, untuk bagian foreheadnya di sini, ini gede banget, bentuknya bukan bulat tapi kotak persegi panjang gitu ya. Ini untuk support channeling sistemnya. Lalu ke bagian tengahnya ada 5 buah lubang, ada 5 buah lubang di bagian tengahnya, dan channelnya atau kanalnya pun terlihat jelas untuk aliran stream udaranya dari depan sampai ke belakang gitu. Jadi itu good point untuk bentuk EPS dari si GM G2 ini. Oke, jadi itu untuk interiornya, dan sedikit ngebahas soal fitur di bagian cheek padnya. Ini ada sedikit lekukan. Kalau misalnya kalian lihat, bisa dilakukan dari tebal, sini yang menipis gitu ya. Kemungkinan helm ini wearable glasses, kita coba bagian fitment ya. Sekarang buat membuktikannya, kita pasang lagi si padding-paddingnya dan kita masuk ke segmen fitment. Oke, sudah terpasang kembali untuk padding-paddingnya. Sekarang kita bakal coba helmnya. Ini helmnya alhamdulillah gue dapat yang size S. Jadi gue belum kebayang size L nya seperti apa. Cuman gue sempat sempat coba yang size M gitu ya. Size M juga oke sih ya sebenarnya. Cuma yang size S ini dia lebih fit gitu. Lingkar kepala gue tuh 56 cm. Kita coba helm ya. Bismillah. Oke. Enak. Jadi emang enak itu helm ini ringan. Kalau misalnya kalian pakai buat harian, buat ke kampus, ke sekolah, ojek online, kerja, mobilitas sehari-hari gitu ya, atau malah berkeliling dalam satu hari ke beberapa tempat, kalian nggak akan ngeluh soal bobotnya yang bisa bikin berat leher dan pundak kalian. Ini aman banget gitu ya. Pundak cowok itu udah berat, nggak usah diberatin lagi sama helm gitu ya. Ini helmnya ringan, kerasa banget. Yang tadi bobotnya 30 gram. Emang terbukti waktu kita pakai tuh ini ringan banget, kerasa banget untuk bobotnya. Dan selain itu fitment untuk GM G2 ini, untuk bagian crown padnya dia enak kuncinya. Bagian kiri kanan itu nggak cuma crown padnya doang, pasti soal bentuk dari IPS-nya emang supporting bentuk head shape intermediate oval menurut gue. Jadi intermediate oval untuk head shape-nya ngebantu helm ini ngunci ke kepala kita. Pertama itu, dan kedua untuk cheek pad-nya ketebalannya pas, dia nggak ngunci banget, nggak sampai neken sampai kita manyun gitu ya. Karena itu berbeda juga kesukaan setiap orang. Ada orang-orang yang memang suka fit cheek pad tuh sampai ngunci banget dan ngerasa lebih secure gitu ya. Ada juga yang emang pengen firm aja, dia menyentuh neken cuman berlebihan ada gitu ya. Ada juga yang pengen luas banget, cuman untuk fitment ini dia yang di tengah-tengah standar gitu ya. Dia nggak neken banget, nggak nyentuh doang gitu. Ini pas ya gitu untuk bagian pipinya. Dan untuk bagian cheek padnya juga ini luas banget sampai ke bawah, jadi ini mengunci banget rahang bagian bawah, bagian leher bawah itu kekunci. Untuk bagian depannya pun ini aman, jadi bikin space untuk telinga kita tuh luas banget. Space untuk telinga tuh ini luasa banget. Dan untuk slot speaker intercomnya ini direct di sebelah telinga sih menurut gue, mundur dikit banget gitu ya untuk kepala gue. Ini pas sih untuk placement dari speaker intercomnya, enak gitu. Dan kuncian chin strapnya juga enak. Oke, dan untuk levelnya ini kerasa banget ke pundak kita menyentuh gitu ya. Kalau misalnya kita agak mendongak sedikit seperti ini kerasa mengganjalnya gitu. Cuman ya bukan suatu kendala yang besar sih gitu. Malah beberapa orang pengennya seperti itu, yang tertutup area belakangnya, bukan yang mengangkat misalnya seperti itu gitu. Itu ya preferensi masing-masing lah gitu. Jadi overall enak. Dan sekarang kita coba pakai kacamata. Kita pertama pakai yang sunglasses dulu. Oke, dan aman. Untuk kacamata di kepala gue ya, ini aman karena bentuk muka kita juga berbeda-beda. Seenggaknya kalian bisa melihat secara visualnya waktu gue pakai dan kontur wajah gue yang cenderung oval. Di sini ini pakai kacamata leluasa, tidak mengganjal sama sekali gitu ya, masih bisa di-adjust juga gitu. Oke. Dan misalnya pakai kacamata yang normal, ini enak juga gitu, nggak mengganjal sampai ke belakang, nggak mentok gitu ya. Frame kacamata nggak mentok, jadi aman sih untuk frame kacamata buat teman-teman yang berkacamata gitu. Radar berkacamata oke. Sip. Dan untuk informasi, helm ini juga punya beberapa varian warna. Dia ada warna, ini yang gue pakai tuh warna grey. Ada juga yang warna gunmetal, ada warna hitam,
ya hitam glossy, hitam doff, ada warna putih gitu ya, ada 5 solid color kalau nggak salah, dan ada 2 pastel color. Itu tuh warna pink kalau nggak salah salah satunya, untuk yang warna pastel colornya gitu, solid warnanya. Jadi belum ada yang grafis gitu. Untuk sementara ini masih yang solid per bulan ini. Oke sih ya. Dan untuk light smoke visornya aman banget, karena emang ini warna light smoke itu ya seperti gue bilang di awal, gue suka gitu warna light smoke tuh, siang malam enak gitu. Tapi kalau misalnya berlebihan trik mataharinya, gue emang prefer pakai sunglasses aja gitu. Kalau misalnya wah panas banget nih jam 1 siang gitu ya, gue emang selalu bekal sunglasses sih di jalan. Nah kayak gini juga oke gitu, mantap sih ya. Dan untuk view-nya emang, untuk looks-nya emang agresif di sini. Looks-nya sebenarnya kalau misalnya kalian pakai touring pun ini nggak masalah sih. Kalau misalnya kalian suka helm yang ringan, open face ringan untuk touring, ini bisa jadi opsi juga sih. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk fitment-nya, gambaran dari gue. Sekarang kita masuk ke conclusion. Seperti apa kira-kira kesimpulan akhir dari si GM G2 ini? Dengan beberapa kelebihan dari GM G2 ini atau G2, dia punya bobot yang ringan, dan desain yang niche gitu ya, dia mengarah ke sporty agresif, lalu ventilasinya juga optimal. Helm ini dibanderol dengan harga 360.000 aja sampai ke sekitar 400 ribuan. Mungkin ada perbedaan harga berdasarkan tempat kalian tinggal atau seller-seller tertentu yang ngejualnya harga yang lebih mahal. Cuman juga banyak juga seller yang emang ngejual harga yang murah ditambah lagi promo. Di marketplace ada juga beberapa yang di bawah 360 gitu. Kalau misalnya ada promo sih ada, cuman ya namanya promo, namanya voucher, pasti berbeda-beda tiap orang. Cuman harga resminya sekitar 360 sampai 400 untuk harga GM G2 ini gitu ya. Dan harga tersebut untuk sebuah helm harian, helm commuting, ya ini bisa jadi opsi karena ya beli helm itu kan jajan awet lah gitu. Kita beli tahun ini, yang akan ganti tahun itu juga akan rusak, dan itu juga dia pasti awet, terutama juga dengan konstruksi material yang solid, interior yang solid gitu ya, asalkan tidak hilang, karena banyak juga pencuri helm. Dengan harga tersebut ya kita bisa invest lebih dari 2 tahun, bisa sampai ke 3 tahun lah gitu, sekali jajan lah. Dan ini juga bisa jadi opsi untuk helm-helm boncengar juga. Kalau misalnya kalian pengen helm untuk boncengar kalian yang lebih agresif, looks-nya sama dengan full face yang kalian pakai di depan misalnya gitu ya. Kalau misalnya kalian pakai full face yang sporty atau agresif, ini bisa jadi opsi untuk boncengar juga dengan desain agresif gitu. Terutama kalau misalnya cewek nih yang kalian bonceng butuh helm ringan, rata-rata kan cewek pengen helm ringan, ini bisa jadi opsi juga sih gitu. Kecuali kalau misalnya opsinya perlu helm yang berhijab atau helm hijab karena pacar kalian, istri kalian, rekan kalian, kerabat kalian itu berhijab yang diboncengnya gitu ya, kalian bisa pakai versi yang hijab kayak GM Love yang terbaru juga gitu ya, atau GM Venus hijab juga, itu dikhususkan untuk yang berhijab karena emang dia punya konstruksi yang berbeda di bagian IPS-nya. Itu ntar gue bahas di lain video. Ya itu seperti itulah untuk helm GM ini, beberapa kelebihannya seperti itu, harganya 360, kelebihannya seperti yang gue bilang tadi. Silahkan pertimbangkan buat teman-teman semua apakah ini cocok dengan karakter kalian, dengan kebutuhan kalian, karena pada dasarnya mending beli sesuai dengan kebutuhan kalian. Kecuali kalian emang antusias dan suka mengoleksi helm-helm dengan desain agresif, ini opsinya gitu. Oke, sekian review dari gue untuk GM G2 ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menghibur juga. Dan terima kasih untuk supportnya, untuk likes, untuk subscribe-nya ke Acuan Hobi sejauh ini. Gue sangat berterima kasih, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.